Dikala penampilan menjadi cara agar seseorang dapat meningkat derajatnya, maka kita sering mengukur seseorang dari penampilan mereka. Bahkan hal itu terjadi dengan sendirinya. Begitu kita merasa bahwa orang ini hanya akan mengganggu kerja kita, maka otomatis sikap kita jadi ketus dan meremehkannya. Hati-hati karena hal ini dapat menjadi sumber masalah besar bagi diri kita. Untuk kembali mengingatkan diri kita tentang pentingnya kontrol diri ini, mari kita belajar dari kisah ini. Seorang wanita yang mengenakan gaun pudar menggandeng suaminya yang berpakaian sederhana dan usang, turun dari kereta api di Boston dan berjalan dengan malu-malu menuju kantor pimpinan Harvard University. Mereka meminta janji, dan sang sekretaris universitas langsung mendapat kesan bahwa mereka adalah orang kampung, udik, sehingga tidak mungkin ada urusan di Harvard dan bahkan mungkin tidak pantas berada di Cambridge. "Kami ingin bertemu pemimpin Harvard," kata sang pria lembut. "Beliau hari ini sibuk," sahut sang sekretaris cepat. "Kami akan menunggunya," jawab sang wanita. Selama 4 jam sekretaris itu mengabaikan mereka, dengan harapan bahwa pasangan tersebut akhirnya akan patah semangat dan pergi. Tetapi ternyata tidak. Sang sekretaris mulai frustasi dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan kepada sang pemimpinnya. "Mungkin jika Anda menemui mereka selama beberapa menit, mereka akan pergi," katanya pada sang pemimpin Harvard. Sang pimpinan menghela nafas dengan geram dan mengangguk. Orang sepenting dia pasti tidak punya waktu untuk mereka. Dan ketika dia melihat 2 orang yang mengenakan baju pudar dan pakaian usang di luar kantornya, rasa tidak senangnya segera muncul. Sang pemimpin Harvard dengan wajah galak menuju pasangan tersebut. Sang wanita bertanya padanya, "Kami memiliki seorang putra yang kuliah tahun pertama di Harvard. Dia sangat menyukai Harvard dan bahagia di sini. Tetapi setahun yang lalu dia meninggal karena kecelakaan. Kami ingin mendirikan peringatan untuknya di suatu tempat di kampus ini. Apakah boleh?" tanyanya dengan mata yang menjeritkan harap. Sang pemimpin Harvard tidak tersentuh. Wajahnya bahkan memerah, dia tampak terkejut. "Nyonya," katanya dengan kasar, "kita tidak bisa mendirikan tugu untuk setiap orang yang masuk Harvard dan meninggal. Kalau kita lakukan itu, tempat ini sudah akan seperti kuburan nantinya." "Oh, bukan," sang wanita menjelaskan dengan cepat. "Kami tidak ingin mendirikan tugu peringatan. Kami ingin memberikan sebuah gedung untuk Harvard." Sang pemimpin Harvard memutar matanya. Dia menatap sekilas pada baju pudar pakaian usang yang mereka kenakan dan berteriak, "Sebuah gedung? Apakah kalian tahu berapa harga sebuah gedung? Kami memiliki lebih dari $7,5 juta hanya untuk bangunan fisik di Harvard." Untuk beberapa saat sang wanita terdiam dan sang pemimpin Harvard pun senang. Mungkin dia bisa terbebas dari mereka sekarang. Sang wanita menoleh pada suaminya dan berkata pelan, "Kalau hanya sebesar itu biaya untuk memulai sebuah universitas, mengapa tidak kita buat sendiri saja?" Suaminya mengangguk. Wajah sang pemimpin Harvard menampakkan kebingungan. Mr. and Mrs. Leland Stanford bangkit dan berjalan pergi, melakukan perjalanan ke Palo Alto, California. Di sana mereka mendirikan sebuah universitas yang menyandang nama mereka, sebuah peringatan untuk seorang anak yang tidak lagi diperdulikan oleh Harvard. Universitas tersebut adalah Stanford University, salah satu universitas favorit kelas atas di Amerika. Sahabat, kadang kita seperti pemimpin Harvard itu, sering silau oleh baju-baju bagus, dan segera meremehkan kepada mereka yang berbaju usang. Padahal baju hanya bungkus. Apa yang disembunyikan kadang sangat tak ternilai. Jadi, janganlah kita meremehkan hanya dengan melihat penampilan.
karena baju-baju itu seringkali menipu.